mempedulikan kaum menderita. Hai sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, selamat hari Minggu buat kita semua. Jumpa lagi dalam program Life Spirit kembali menyapa kita Minggu 14 Agustus 2022. Minggu pekan biasa yang ke-20. Renungan kali ini yang akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dengan tema Jiwaku Memuliakan Tuhan. Mari sahabat-sahabat, kita sama-sama mendengarkan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat 56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Sukacita itu sifatnya melimpah, seperti sebuah gelas yang diisi penuh oleh air, sehingga meluap atau tumpah keluar. Orang yang mengalaminya tidak pernah bermaksud menyimpan sukacita itu untuk dirinya sendiri. Hatinya terdorong untuk menyebarkan sukacita itu kepada siapa saja. Setidaknya dia terpanggil untuk mengungkapkan sukacita yang dialaminya kepada seseorang yang menggemakan sukacita itu dalam sebuah kidung pujian. Demikianlah yang dialami oleh Bunda Maria setelah menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Dia langsung bergegas mengunjungi Elisabet, saudarinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Bunda Maria dan Elisabet adalah 2 wanita yang mengalami rahmat sukacita. Mereka beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung putranya. Dan Elisabet yang disebut mandul itu rupanya telah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Terdorong perasaan sukacita ini, Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudarinya dan menyampaikan salam. Mendengar salam itu, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan
Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita adalah rahmat Allah yang dicurahkan kepada manusia. Sukacita bukan sebuah hasil kesuksesan manusia, tetapi adalah kelimpahan rahmat Allah yang dialami manusia. Ketika manusia dengan segala keterbatasannya menerima rahmat ini, maka rasa sukacita meluap-luap di dalam hatinya, seperti perasaan seorang berdosa yang sungguh berani mengalami pengampunan dari Tuhan. Dan hal seperti ini, manusia hanya butuh keterbukaan hati menerima kelimpahan rahmat Allah itu. Pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita percaya bahwa rahmat Allah itu berlimpah atau terbatas sebagaimana dunia ini memandangnya? Rahmat Allah itu melimpah, namun apakah hati kita sudah terbuka untuk menerima kelimpahan rahmat Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Injil hari ini bagi kita adalah ketika kita mengalami rahmat Allah, maka marilah kita berlomba-lomba memuliakan nama Tuhan dalam hidup harian kita. Selamat merayakan Pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin. SMGM sahabat Monsinyur Gabriel Manet dalam acara karisma Kongregasi Putri Lenya Rosari. Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, membagikan kabar baik, mewartakan sukacita Injili. Kunjungi keluarga, mengasihi kaum papa, berempati dalam suka duka. Doakan yang sakit, menghibur derita, membarukan suasana. Mencintai Allah, tekun dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Mewujudkan kasih kepada yang paling hina, dan mengasihi Tuhan. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel Manet. Allah ingin mengangkat diri kita jauh melampaui kemampuan-kemampuan manusiawi dan alamiah kita. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Sahabat terkasih, sekianlah renungan yang dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang sangat luar biasa dalam program Life Spirit minggu ini. Terima kasih buat kita semua. Dan jangan lupa dukung SMGM Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap semangat dan tetap melayani. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dadah. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat